Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani wa akhwati fillah, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Marilah kembali tidak henti-hentinya lisan-lisan kita membasahi lisan kita, tidak hentinya kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan pujian-pujian dan pengagungan kepada Allah, karena Allah lah zat yang pantas untuk dipuji, karena Allah lah zat yang pantas untuk diagungkan dan diberikan peribadahan serta ketundukan kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada malam hari ini, maka tidak henti-hentinya dan tidak bosannya kami menyampaikan, terutama bagi diri kami sendiri, marilah kita sama-sama memperbaiki niat kita. Dalam setiap ibadah itu kita harus memperbaiki niat kita. Tujuan kita beribadah untuk apa? Tujuan kita menuntut ilmu untuk apa? Tujuan kita beryayasan untuk apa? Kalau seandainya untuk akhirat, maka renungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas 83. Surah Al-Qasas 83. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah negeri akhirat. Itulah kampung akhirat, kata Allah. Untuk siapa? Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan kampung akhirat itu, kami jadikan surga yang ada di kampung akhirat itu untuk setiap orang yang tidak menginginkan uluwan, merasa tinggi di dunia ini, kemudian juga tidak menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu pasti akan diperoleh oleh orang yang bertakwa. Lihat Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau menukilkan pendapat seorang ulama ahli tafsir, ya, yang bernama Imam Ibnu Jurayj. Maka Imam Ibnu Jurayj rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yurid lil ladzina la yuriduna uluwan ay ta'azzuman wa tajabburan. Yang dimaksud dengan kata uluwan dalam ayat ini, kata beliau, adalah ta'azzuman. Apa itu ta'azzuman, Pak? Merasa besar, merasa agung, merasa lebih hebat, wa tajabburan, dan merasa lebih gagah, ya, lebih hebat dari orang lain. Dan ini adalah sifat-sifat kesombongan.
Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah dalam kitab Uddatus Sabirin, beliau mengatakan at-tafakhur bil ilmi aswa'u halan minat tafakhuri bil amwal. Orang yang saling bermegah-megahan atau saling menyombongkan, ya, saling, ya, merasa hebat dalam masalah ilmu agama, ini lebih buruk kondisinya dari orang yang membangga-banggakan, ya, harta. Jadi ada orang sekarang, saya yang paling hebat katanya, kalian semua bodoh semua. Ya. Iya. Nah, ini orang yang membangga-banggakan ilmunya, kata Imam Ibnu Qayyim, dibandingkan dengan orang yang pamer harta, bangga-bangga harta, ternyata di sisi Allah, ya, yang paling berat itu Pak, orang yang membanggakan ilmu. Maka nggak boleh betul sombong, nauzubillah. Karena kalau ada sombong, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, nauzubillah, ya. Ya, bagaimana dia akan mendapatkan darul akhirah kalau dalam hatinya ada sebiji zarah? Dan kita tidak luput dari itu, Pak. Makanya setiap hari kita harus introspeksi, ya, astagfirullah, ya. Mungkin kita pernah sombong. Sombong itu apa, Pak? Batarul haq, menolak kebenaran, nah itu sombong. Ya, sudah jelas ini benar, ya, kita masih ngeyel, nggak mau disalahkan, misalkan dinasihati, ya, memang salah kita, walaupun kita atasan, ya, bos kita punya wewenang mutlak, namun ketika salah tindakan kita, ada bawahan kita bilang, Pak, maaf Pak, ya, Bapak tadi keliru Pak, langsung marah, kamu nih tahu apa, gitu. Itu sombong, gitu Pak, itu sombong. Wa khamtun nas, dan merendahkan derajat manusia. Dia itu tahu apa, dia bodoh kok. Nggak boleh, Pak. Ya, para ulama dahulu, Pak, pernah para ulama mengatakan bodoh, kata-kata kasar, namun ada babnya. Ya, ada babnya. Para ulama itu berkata seperti itu ketika ada orang yang betul-betul bodoh ingin menyesatkan umat dalam rangka untuk memperingatkan umat dari si A itu, misalkan. Sekarang kan ada, ya, penipu, ya, atas nama orang sakti, dukun. Nah, datanglah para ulama, ya, ditahzir, dia apa, ya, diperingatkan umat, hati-hati dengan simpulan dia itu nggak bisa baca Al-Quran, dia bodoh, gitu. Itu boleh dalam bab itu, Pak. Ini bukan bab ini. Namun kalau seandainya bukan dalam bab itu, kita itu hanya kesal saja sama teman kita, ya, atau sama ikhwan kita, langsung terlontar kata-kata seperti itu, ini kembali kepada hukum asalnya, itu tercela. Nauzubillah, Pak, ya. Makanya kita betul-betul harus introspeksi terus, Pak. Iya, kita semua, bukan hanya Bapak, ya. Kami sendiri yang menyampaikannya luar biasa hisabnya nanti, kan setiap kata-kata yang dilontarkan itu, subhanallah, ya, itu sudah menjadi bahan renungan dan akan ditanya oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus senantiasa memperbaharui niat, gitu. Bahkan Rasulullah kepada sahabat saja beliau mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Apalagi kita, Pak, yang imannya nggak ada apa-apanya, mungkin nggak sampai seujung kukunya para sahabat. Maka untuk itu kita butuh sekali merenungi diri, gitu, Pak, ya. Iya, mengingat-ingat kesalahan kita. Jangan kesalahan orang. Orang sekarang kan enggak, yang lebih ingat tuh apa, kebaikan dia sama orang, kesalahan orang sama dia, itu aja yang ingatnya. Sebulan salahnya gini, jangan itu lagi, ya, stop itu. Sekarang kita mulai melihat kita kurangnya apa sih, gitu. Sekarang, Pak, banyak orang yang pingin dimengerti, namun dia nggak mengerti orang. Iya, ya, dia itu pingin orang mengerti dia, tapi dia nggak mau ngerti tentang orang. Dia pingin orang itu baik sama dia, tapi nggak mau baik sama orang, nah, gitu. Nah, kalau orang yang berakhlak, orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya, ya, siapapun itu, Pak, ya, pasti dia ingin kebaikan yang menimpa dirinya juga didapatkan, didiraih oleh orang. Kita sering dengar hadis, Pak, mungkin sudah ratusan kali, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Luar biasa tuh, Pak. Tidak sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah, sampai dia menyukai, ya kan, apa yang, sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, gitu. Jadi kalau seandainya dia suka orang lain berbuat baik, maka dia akan berbuat baik juga kepada orang lain. Dia nggak suka orang berbuat jahat sama dia, maka dia nggak mau juga berbuat
jahat. Maka ini Bapak Ibu mungkin renungan kita, sehingga tujuan kita insyaallah ya, kita sama-sama memohon kepada Allah supaya diikhlaskan niat-niat kita. Tujuan kita di dunia ini satu aja Pak ya, darul akhirah, kampung akhirat. Jauh-jauh Bapak datang ke sini, tujuannya saya yakin dan percaya cuma satu itu Pak ya. Namun terkadang setan itu nggak tinggal diam Pak. Setan pasti mencari strategi, pasti mencari bagaimana ya supaya menyesatkan niat kita. Maka untuk itu kita, kalau seandainya mungkin ya, kalau kita ibaratkan dengan orang yang berjalan di pematang sawah, ketika mau jatuh, ayo ya naik lagi dan kembalikan ke jalan yang penuh insya Allah dengan keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pembahasan terakhir kita telah menyinggung sedikit tentang masalah syirik. Karena memang di matan kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala. Ya, apabila engkau telah mengetahui, kata beliau, sesungguhnya syirik apabila masuk ya mencampuri sebuah ibadah, masuk ke dalam ibadah, afsadaha, maka syirik itu akan merusak ibadah tersebut. Kemudian yang paling parah, wa ahbatal amal. Kemudian syirik itu bisa menghilangkan pahala dari amal yang kita lakukan. Dan yang paling bahaya daripada itu adalah wasara sahibuhu minal khalidina finnar, sehingga pelakunya kalau meninggal membawa dosa syirik besar menjadi orang yang kekal di neraka. Maka kata beliau, untuk memahami tentang masalah tauhid dan syirik itu, wadzalika bima'rifati arba'i qawaida, dengan mengetahui 4 kaidah dzakaraha ta'ala fi kitabih, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi 4 kaidah, al-qawaidu arba, 4 kaidah ini diambil semuanya dari mana Bang? Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi serta ya kesimpulan dari para ulama. Kita masuk kaidah yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Surat Yunus ayat 31. Artinya kaidah yang pertama ini matannya Pak ya. Ini isi dan nanti kita bacakan syarah atau penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, kaidah yang pertama, anta'lam, engkau mengetahui gitu, annal kufar alladhi qatalahum Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy dahulu yang Rasul berperang bersama mereka orang kafir Quraisy pada zaman Nabi itu mukirruna, mereka menetapkan, mereka mempercayai gitu, bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir, bahwasanya Allah lah ya pencipta dan pengatur alam semesta. Jadi orang kafir Quraisy ya yang dikatakan kafir ya, mereka juga percaya Pak bahwasanya Allah lah pencipta, bahwasanya Allah lah pengatur alam semesta, percaya mereka. Akan tetapi kepercayaan hanya sebatas ya perbuatan-perbuatan Allah, atau dalam bahasa istilah para ulamanya rububiyah Allah, lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah ya membuat mereka masuk ke dalam Islam, belum cukup gitu Pak. Jadi kalau seandainya sebatas percaya Allah lah pencipta, ini belum dikatakan bertauhid gitu. Kalaupun bertauhid maka belum sempurna tauhidnya, belum dikatakan muslim mukmin ya, seperti itu ya, sampai dia melaksanakan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman yang lain, serta sampai dia menyempurnakan tauhid mereka, sampai dia ya mentauhidkan Allah dalam seluruh bentuk tauhid gitu, tidak hanya dalam satu aspek saja. Karena sekarang ada memang ya dari kalangan liberal Pak, yang kafir itu
Bukan Nasrani itu bukan kafir dia. Yahudi bukan kafir. Yang kafir itu siapa? Yang nggak percaya Tuhan, ateis saja yang kafir. Sehingga nggak boleh kita bilang orang Nasrani kafir ya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul barbariyah. Jelas itu. Orang-orang kafir itu kata Allah min ahlil kitab. Ahli kitab itu siapa? Ya Yahudi Nasrani gitu. Masa tidak boleh dibilang kafir? Nah, sehingga sekarang dibuat narasi Pak, dibuat framing di media, namun media-media liberal ya. Kalau seandainya kita bilang kafir-kafir gitu, antum bukan benar antum tidak moderat gitu ya. Antum radikal gitu. Ya, nah ini radikal hanya menurut ya persepsi mereka, menurut definisi mereka. Kalau radikal yang sebenarnya yaitu adalah hulu, itu yang radikal deh, berlebihan tuh ya, melampaui batas yang telah ditetapkan syariat gitu. Contoh mengkafirkan yang bukan kafir ya kan? Contoh pemerintah dikatakan pemerintah taghut kafir, itu jelas itu baru radikal. Ya, bahkan kita sering dicela gitu, Wahabi ini radikal yang mana Pak? Tanyakan ya. Wahabi yang mana yang Bapak maksud kan gitu. Kalau yang Bapak maksud adalah ya yang sekarang itu kan yang ada stasiun televisinya itu namanya TV Roja gitu. Kita tanyakan para ustadz yang mengajar di TV Roja, ada nggak satu aja yang menyuruh ya mengkafirkan menentang pemerintah? Satu aja. Boro-boro menentang pemerintah Pak, demo aja katanya haram gitu. Kemudian tolong buktikan, kan kita sekarang berbicara nggak hanya ngomong doang. Kalau ngomong bisa, anak kecil pun bisa. Kita butuh data ya Pak ya, karena teori berpikir ilmiah seperti itu ya, harus ada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita minta datanya, mana ada satu Pak, satu masjid pun atau satu tempat pun atau satu apalah ya dari aset pemerintah yang pernah diserang oleh orang-orang yang belajar dengan para asatiz yang di TV Roja. Tolong Bapak ya. Namun ternyata nggak bisa dibutuhkan ya Pak ya. Boro-boro mau menyerang Pak, demo aja nggak boleh katanya. Ini ya, ini menunjukkan Ahlussunnah bukan seperti itu. Jangan disamaratakan ya, jangan disamaratakan. Kan dia belajar ini katanya Pak, kan dia kan belajar ini ya, belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak setiap orang yang belajar kitab C itu seperti orang teroris pemahamannya, seperti ISIS gitu. Walaupun ISIS belajar kitab itu juga, maka tidak boleh kita samaratakan juga, kita generalkan. Karena ISIS juga belajar Al-Quran. Berarti kalau seperti itu setiap orang yang belajar Al-Quran ISIS dong. Ya kan? ISIS belajar kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, benar. Kita tauhidnya benar ya. Apakah setiap orang yang belajar kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dikatakan ISIS? Enggak. Mereka kan itu. Ini bahaya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, Wahabi ini. Ya kan? Sekarang kita tanyakan, ISIS tidak hanya belajar kitab itu, ISIS juga belajar Al-Quran. Berarti menurut cara berpikirnya Bapak, setiap orang yang belajar Al-Quran juga ISIS. Kan nggak masuk logika seperti itu. Namun kita katakan tergantung pemahamannya lagi ya. Memang tidak semua orang yang belajar Al-Quran seperti ISIS, kita sepakat. Begitu juga tidak semua orang yang belajar kitab tauhid seperti ISIS. Tergantung bagaimana dia memahami perkataan dari penulis kitab. Apakah pemahamannya itu benar atau tidak gitu. Makanya kita belajar itu Pak, ada gurunya gitu ya. Sehingga insya Allah kalau kami sendiri ya, ini dalam rangka at-tahaddus bin ni'mah ya, belajar kitab itu ada rentetan silsilahnya gitu. Kita belajar dengan Syekh ini, Syekh itu ada belajar Syekh itu sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Termasuk kitab ini juga ya, ada silsilahnya, sehingga insya Allah pemahamannya itu tidak disalahpahami seperti orang ISIS ya kan, dipahami dengan bentuk penyimpangan gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita kembali kepada kaidah yang pertama ini, bahwasanya orang kafir Quraisy di zaman Nabi itu, mereka ketika ditanya tentang siapa menciptakan alam semesta, mereka jawab Allah. Namun itu jawaban itu ya, keyakinan itu saja tidaklah cukup, tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 31, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Orang kafir Quraisy gitu. May yarzuqukum minas samai, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran, setiap pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mait, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya artinya yang menghidupkan gitu. Wa may yukhrijul maita minal hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mematikan? Siapa? Wa may yudabbiru amr, siapakah yang mengatur urusan ya semesta alam ini? Fasayaquluna, maka mereka orang kafir Quraisy akan menjawab Allah. Allah kata. Berarti mereka yakin, Pak. Faqul afala tattaqun, maka katakan, kenapa tidakkah kalian ingin bertakwa? Kenapa kalian enggak bertakwa? Ini. Jadi memang itu yang harus kita ketahui, karena orang sekarang banyak beralasan. Kenapa beliau bawa kaidah ini, Pak? Karena untuk membantah alasan orang. Walaupun ya sampean itu, walaupun si A itu dia pergi apa namanya itu ke hutan lebat, kemudian ada goanya, kemudian di situ ada batu, kemudian dia selalu ya beri sesajen untuk batu itu, kan dia kan masih muslim juga, masih percaya kepada Allah, untuk membantah itu. Karena tidak setiap orang yang hanya mengatakan percaya kepada Allah langsung dikatakan sempurna tauhidnya, enggak. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah dalam peribadahannya, ternyata dia masih memberikan sesajen misalnya kepada selain Allah. Ternyata dia misalkan meminta kepada orang-orang yang telah wafat, misalkan berdoa kepada selain Allah, sehingga ya dia tidak dikatakan muslim. Karena toh orang kafir Quraisy pada zaman Nabi juga memiliki keyakinan kalaulah hanya sekedar percaya kepada Allah sebagai pencipta, pengatur, penguasa alam semesta itu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, qala asy-syarih hafizahullah taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. An ta'rifa annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyyah, dahulu mereka menetapkan, mempercayai tauhid ar-rububiyah. Sekarang tauhid rububiyah itu apa, Pak? Ya, meyakini Allah lah pencipta, pengatur, pengurus alam semesta dan seluruh perbuatan-perbuatan Allah gitu. Dan dikenal juga dengan istilah tauhidul af'al ya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ini istilah saja ya, namun maksudnya itu kita mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang khusus bagi Allah. Menciptakan, mengatur itu perbuatan Allah. Jadi kalau ada orang yang meyakini yang menciptakan alam semesta atau yang menguasai alam semesta atau yang mengatur alam semesta ini ya ada selain Allah, merupakan roh gaib ya, merupakan kekuatan supranatural ya, yang sangat luar biasa ya. Nah, ini termasuk kesyirikan dalam rububiyah. Contoh, Pak, ya di kampung kami ada gunung namanya Bukit Mulinang. Jadi di bukit itu ya diyakini oleh sebagian penduduknya bosnya bukit itu ada penunggunya, orang sakti, namun sudah meninggal. Namun kesaktiannya dia masih ada gentayangan, sehingga di situ ada kuburannya gitu. Dan apa yang terjadi, orang-orang kalau seandainya tidak dapat anak pergi ke bukit itu malape, itu bahasa Minang, baik kalau bahasa Minangnya malape nazar ya, melepaskan nazar. Jadi orang bernazar nih, Pak, ya Allah, ya tetap nazarnya bagus gitu, Pak, namun aplikasinya salah. Ya Allah katanya, kalau saya punya anak ya, saya akan ya menyembelih ayam di Bukit Mulinang.
dekat makam keramat. Itu Pak ya. Di situ letak syiriknya. Kenapa harus ke situ kan gitu? Berarti dia meyakini ada suatu kekuatan di situ. Yang mana kekuatan ini dia persekutukan dengan Allah. Dia yakin Allah juga menentukan jodoh. Namun ada sebab lain, kekuatan lain, yaitu dengan bernazar menyembelih ayam dimakan di makam orang soleh. Di situ letak syiriknya Pak. Syirik itu artinya kan menyamakan antara dua hal kan itu secara bahasa ya. Ya, at-taswiyatu baina syai'ain ya. Berarti ada unsur penyamaan Allah dengan itu. Orang yang mengesahkan Allah apa? Enggak perlu itu. Saya kalau nggak dapat jodoh, saya hanya kepada Allah dengan dengan selalu berusaha ya Pak ya, berdoa dan berusaha. Bagaimana usahanya? Usahanya mungkin finansialnya diperbaiki, jangan malas-malas ya. Bagaimana mau nikah ya? Ya malas kok gitu kan. Kemudian apa Pak? Ikhtiar yang lain ya, jangan pantang menyerah. Nazar sekali misalkan belum dapat, ya udahlah, nggak ada cewek yang mau sama saya, jangan gitu. Ulang lagi gitu. Bahkan ada kawan kita Pak nazarnya sampai 13 kali, sampai diberi gelar Abu Nazar, tapi tidak menyurutkan ya semangatnya, tidak melemahkan semangatnya untuk menikah ya Pak ya. Ya daripada maksiat, ini luar biasa zaman sekarang Pak. Ya, jangankan yang jomblo Pak, orang yang menikah saja tidak luput dari fitnah wanita. Ini luar biasa. Maka yang mampu ya dianjurkan, baik itu yang jomblo maupun yang sudah ada, nggak apa-apa, yang dengan syarat mampu gitu, berlaku adil. Jangan pula kita batasi gitu. Ya kan emansipasi wanita, nggak ada emansipasi wanita seperti itu. Kalau emansipasi wanita itu, kalau sudah 4 mau nambah lagi itu nggak boleh. Nah, itu Pak ya. 6. Kemudian kata beliau, ma'adzalika iqrarihim bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil islami wa lam yuhram dima'uhum wala amwaluhum. Ya. Meskipun bersamaan dengan itu mereka mengikrarkan ya, mereka meyakini menetapkan tauhid rububiyah, maka penetapan pada tauhid rububiyah saja lam yudkhilhum fil Islam, tidaklah cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuhram dima'uhum, dan tidaklah diharamkan ya dima'uhum ya, darah-darah mereka dan harta-harta mereka, sehingga orang kafir Quraisy yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dahulu, kalau kalah ya maka manusianya, tawanannya itu menjadi budak. Itulah asal muasal budak itu Pak. Jadi pada masa Nabi, kalau sekarang nggak ada lagi perbudakan Pak ya. Pada masa Nabi ada perbudakan ya. Perbudakan, budak itu adalah berasal dari orang-orang yang ditawan kalah perang. Umat Islam ada juga yang diperbudak orang Persia, ada juga. Ya kan, umat Islam yang kalah ya kan, kemudian ditangkap oleh lawan perangnya umat Islam. Ya ketika umat Islam perang ya, baik itu dengan orang musyrikin ya atau dengan Nasrani dari Romawi atau dengan Majusi dari Persia. Nah ini. Kemudian hartanya itu menjadi fai atau ghanimah ya, menjadi harta rampasan perang. Kalau zaman sekarang ya wallahu alam ya, kelihatannya belum ada ya peperangan yang betul-betul atas dasar agama. Kadang-kadang sekarang perangnya atas dasar apa Pak? Suku ya kan, bertikai antara Sampit dengan Dayak kemarin. Itu nggak bisa gitu ya. Karena peperangan yang saat itu adalah perang yang yang dikomandoi oleh kepala negara yang sah. Nggak boleh kepala suku aja mimpin perang, nggak boleh. Harus ya melalui kepala negara yakni presiden gitu. Ya, kalau presiden mau gitu ya. Namun sekarang kan perang itu sudah mengikuti aturan perang internasional Pak ya. Payah juga gitu kayak gitu. Menurut NATO dan apalah ya, organisasi internasional kan seperti itu. Kemudian kata beliau, fadalla ala anna tauhida laisa huwal iqraru birrububiyyati faqat. Ya, maka berdasarkan ayat tadi maka ya sesungguhnya tauhid itu bukanlah sekedar pengakuan terhadap rububiyah Allah. Jadi yang namanya tauhid tidak hanya sekedar percaya Tuhan Allah itu ada, atau percaya Allah itu
yang menciptakan langit dan bumi. Tidak cukup hanya percaya pada itu saja. Ya, iblis juga percaya sama Allah, Pak. Iya. Bahkan iblis, Pak, ya kan, masih percaya Allah menciptakannya gitu. Contoh ketika alasan iblis menolak ketika disuruh sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Engkau telah ciptakan aku dari api ya Allah. Ya, berarti iblis yakin Allah yang menciptakannya gitu. Karena iblis mengatakan khalaqtani, engkau telah ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah ciptakan Adam dari tanah. Sehingga iblis merasa lebih hebat kan gitu. Dia menyangka api lebih baik daripada tanah gitu. Jadi iblis saja, Pak, bertauhid dong kalau seperti itu. Karena kalaulah sekedar tauhid itu hanya sekedar percaya Allah pencipta, iblis pun sudah bertauhid. Namun iblis adalah makhluk yang paling hina, dina itu iblis. Nah itu, Pak, ya. Namun iblis saja yang seperti itu, Pak, ya, masih Allah kabulkan doanya. Apalagi kita insya Allah lebih afdol dari iblis, ya, Pak, ya. Iya. Maka jangan pernah putus asa dalam doa. Iya. Misalkan kita yang belum dapat anak, ya jangan, doakan kepada Allah. Nabi Ibrahim aja lama, sudah tua baru dapat anak. Ya kan? Bahkan Nabi Zakaria sampai beruban beliau. Wasta'ala ra'su syaiba, gitu. Sudah beruban kepalaku, ya, namun aku tidak pernah putus asa meminta, ya, kepada Allah, minta anak. Karena beliau termasuk yang tua juga dapat anaknya itu. Iya. Ini artinya jangan berputus asa dalam berdoa gitu. Wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyah ittifaqun. Nah, demikian juga sesungguhnya syirik. Syirik itu tidak hanya syirik dalam rububiyah gitu. Jadi syirik itu tidak hanya orang mengatakan apa? Ada pencipta lain selain Allah. Enggak, itu aja syirik gitu. Menyembah kepada selain Allah, enggak, itu menyembah patung, enggak, itu aja syirik gitu. Syirik banyak, itu maksud beliau. Bal laisa hunaka ahadun asyraka fir rububiyyati illa syawadun minal khalqi. Bahkan kata beliau, ya, tidaklah seorang pun yang berbuat syirik kepada Allah pada perbuatan pada tauhid rububiyah saja, kecuali sebahagian, ya, atau beberapa dari makhluk Allah yang paling bejat betul, seperti ateis, ya. Ateis itu, Pak, lebih kafir dari iblis. Iblis, ya, Pak, ya, masih percaya dengan apa, Pak? Dengan Allah. Namun iblis itu tidak menentang Allah gitu, sehingga dia kafir kena penentangan itu. Kena sombongnya kafir iblis, ya. Karena sombong itu kan menolak kebenaran. Apa yang Allah katakan itu kebenaran semuanya. Allah mengatakan, ya, sujud kepada Adam, namun iblis, ya, menolak perintah Allah dengan kesombongan, itu kafir. Ya. Iya, na'udzubillahi min zalik. Satu saja perintah Allah yang ditolaknya gitu. Ya. Namun dengan penolakan tersebut dikatakan dia kafir. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah matikan dalam keadaan Islam hingga akhir hayat kita. Itu yang terpenting, Pak. Yang terpenting itu akhir hidup kita. Iya kan? Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu, Pak, tergantung dengan ujungnya, tergantung dengan khatimahnya. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Makanya kita harus memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya, kita berdoa terus kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan aku, ya kan, husnul khatimah, ya, mati dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan buruk, ya. Dan seseorang itu, Pak, mati biasanya, ya, sesuai dengan kebiasaannya gitu, ya kan? Ya. Kalau biasanya dia itu bertauhid, ya, memperjuangkan tauhid dalam kehidupannya, ya kan, selalu mencintai tauhid, ya kan, mempelajari tauhid, menyebarkan tauhid, mudah-mudahan dia mati di atas tauhid. Tapi kalau dia penuh dengan kesyirikan, nauzubillah, dia khawatirkan mati dalam kesyirikan. Maka penting betul tauhid, ya. Ya, maka tauhid itu termasuk harga mati, Pak, ya. Ya, harga mati, ya. Wa illa fakulul umami
tuqirru bi tauhidir rububiyah. Kalau seandainya tidak, maka setiap umat itu Pak, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Iya. Bahkan orang Nasrani juga percaya juga dia kepada Allah kan gitu. Istilah mereka Allah itu. Tapi kalau orang Nasrani dari Arab Allah juga Pak, makhrajnya bagus. Mungkin orang Nasrani yang di kita ini nggak belajar tajwid ya, sehingga nggak tahu membaca lam ya tafkhim, yang tarqiq ya, yang berat, yang tebal, yang tipis ya. Iya, kalau orang ya orang apa Pak, orang Nasrani di Arab, dia kan Injilnya berbahasa Arab Pak. Nah, mungkin dia belajar tajwid juga dia. Wallahu alam gitu ya. Anda pernah dengar tuh orang Kristen ya, orang Nasrani Arab ya. Nah, itu bilangnya Allah juga Pak. Nah, kalau orang Kristen di Indonesia nggak belajar tajwid mungkin sehingga nggak bisa ya, membedakan mana lam yang tebal yang tipis gitu. Ya, mungkin seperti itu wallahu alam ya. Kemudian kata beliau wa tauhidur rububiyyati huwa, dan tauhid rububiyah adalah huwal iqraru bi anna Allah, dia adalah menetapkan sesungguhnya Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al mumitul mudabbiru, menetapkan sesungguhnya Allah adalah al khaliqu pencipta, ar raziqu pemberi rezeki, al muhyi yang menghidupkan, al mumitu yang mematikan, al mudabbiru yang mengatur alam semesta. Itu tauhid rububiyah. Jadi kalau seandainya seseorang itu hanya yakin ini saja, itu belum memasukkannya ke dalam Islam, hanya yakin ini tok gitu. Wa bi ibaratin akhsaru ya, kemudian dengan ibarah ya, dengan ungkapan yang lebih ya ringkas, tauhid rububiyah wa dia adalah ifradullah taala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala, ini mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Kalau kita sudah yakin itu, berarti kita alhamdulillah telah mentauhidkan Allah atau telah mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala aw yarzuqu ma'allahi aw yuhyi aw yumitu, balil musyrikuna muqirruna bi anna allaha wal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir ya. Kemudian kata beliau fala ahada ya, fala ahadun ya, dan tidak ada seorang pun ya dari makhluk ini ya yang mengklaim ya bahwasanya ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, yang memberi rezeki ya kan, yang menghidupkan, yang mematikan. Bahkan kaum musyrikin pada masa Nabi, mereka menetapkan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan, maha pencipta, maha pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, kemudian yang mengatur alam semesta ini, kecuali syawadun ya, sekelompok kecil dari makhluk. Siapa mereka itu Pak? Kaum ateis. Jadi kaum ateis ini Pak, kalau seandainya kita lihat persentasi mereka ya kan di survei itu, mereka itu hanya sekian persen ya dibandingkan dengan orang yang percaya adanya pencipta. Sampai-sampai Albert Einstein ya, orang yang digadang-gadangkan orang yang digadang-gadang memiliki IQ yang tinggi ya Pak ya, ahli fisika itu ya. Nah, beliau masih meyakini adanya Tuhan dan beliau memantah ateis. Namun sayangnya beliau meninggal di atas agama Yahudi ya. Dia termasuk Yahudi itu ya. Saya pernah baca itu ya, Albert Einstein itu. Dia membantah orang ateis. Nah, kalau yang ateis itu Pak ya, yang teorinya masih diajarkan di kurikulum kita itu ateis itu Pak ya. Ada yang tahu Pak siapa dia? Yang teorinya masih, kalau di zaman saya waktu SMP masih belajar itu Pak, Darwin. Nah, itu ateis ya. Darwin itu dia nggak percaya itu. Dia itu katanya ya seperti teori ateis yang lainnya, alam semesta ini muncul secara spontan tiba-tiba. Itu orang yang paling goblok sebenarnya.
dan sudah dibantah oleh ahli-ahli yang lain teorinya itu Pak ya. Iya, karena teorinya enggak benar ya. Langsung dong. Iya, karena sudah masuk waktu ya. Kita sholat dulu, insyaallah setelah sholat Isya kita lanjutkan sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kembali kita menjelaskan daripada pembahasan dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' ya, penjelasan dari 4 kaidah yang berkaitan dengan masalah tauhid dan kesyirikan. Kembali kita kepada perkataan dari pensyarah kitab ini, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, bahwasanya beliau mengatakan balil musyrikuna muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbir. Bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman Nabi, mereka menetapkan, mempercayai dan meyakinkan dan meyakini ya bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan serta mengatur alam semesta ini. Sehingga dalam surah Luqman ayat 25 Allah menceritakan ya, Allah menceritakan ketika Allah berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman wala in sa'altahum, dan apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah. Ya, jadi domir engkau di sini ta di sini kembali kepada Nabi Muhammad. Dan kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Lihat di sini ada 2 kata penegas, ada 2 kalimah taukid di sini, ada 2 harfu taukid, huruf yang fungsinya menguatkan pernyataan gitu ya. Yang pertama lam, la yaqulunna, kemudian nun taukid, pasti benar-benar mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalau engkau tanya mereka wahai Muhammad, orang kafir Quraisy tersebut, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti benar-benar mereka menjawab siapa? Allah. Akan tetapi pengakuan itu saja tidaklah memasukkan mereka kepada Islam. Tetap saja mereka disuruh untuk meninggalkan kemusyrikan yang lain, menyembah kepada patung-patung ya, kemudian ya menyembah kepada malaikat, dan nanti akan ada ya orang kafir Quraisy nanti bagaimana bentuk kesyirikannya akan dijelaskan pada kaidah yang selanjutnya. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 87. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada kaum kafir Quraisy, kepada kaum kafir Quraisy itu, man rabbus samawati sab'i, siapakah Tuhan pencipta penguasa langit yang 7, dan siapakah Rabbul arsyil azim, Tuhan pencipta arasy yang besar yang agung. Sayaquluna lillah, maka mereka akan menjawab itu milik Allah, penciptanya adalah Allah, penguasanya adalah Allah. Kemudian kata beliau, iqra'u al-ayati min akhir suratil mu'minin ya, min akhir surati al-mu'minun ya, bacalah ya ayat dari surat terakhir ya, ayat terakhir dari surah Al-Mu'minun gitu. Tajiduna annal musyrikina, engkau akan mendapati, kata Syekh Al-Fauzan, bahwasanya orang-orang musyrik kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah, bahwasanya dahulu mereka
menetapkan, mengakui, mempercayai tauhid ar-rububiyah. Coba kita buka ya, Bapak punya mushaf, punya terjemahannya ya. Bapak buka ntar di rumah akhir dari surah Al-Mu'minun ya. Maka akan dilihat di situ bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini, mempercayai bahwasanya Allah lah yang menciptakan, memberikan rezeki ya. Hal-hal yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Wa kadzalika fi surati Yunus, demikian pula dalam surah Yunus yang kita baca tadi ayat yang ke-31. Ya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy wa may yudabbiru amra fasayaquluna Allahu. Ya. Katakan wahai Muhammad kepada kafir Quraisy itu, may yarzuqukum minas sama', siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Yang menurunkan hujan itu siapa? Dan dari bumi, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Artinya yang menghidupkan gitu ya. Dan siapakah yang mengeluarkan dari yang mati? Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mematikan? Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Maka mereka menjawab siapa? Allah. Berarti kesimpulannya ya, orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu bahwasanya mereka masih mengimani, masih mempercayai serta menetapkan bahwasanya Allah pencipta, penguasa alam semesta. Yang ingin beliau sampaikan, kalau itu tok keyakinan kita, belumlah dikatakan orang yang bertauhid. Itu kesimpulannya. Jadi tauhid itu tidak hanya sekedar percaya Allah itu Tuhan gitu. Tauhid itu tidak hanya sekedar percaya siapa? Makanya nanti ada pembahasannya Pak, makna tauhid dan syarat-syaratnya serta rukun-rukunnya. Ketika kita percaya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, nggak sampai di situ aja Pak. Itu hanya illallah saja. Harus ada sebelumnya la ilaha. Harus ada penafian. Ya. Kita percaya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, diibadahi. Ilah yang berhak disembah dan diibadahi. Dan kita juga wajib harus menolak segala sesuatu yang disembah selain Allah. Namun kalau ada orang, saya percaya sama Allah itu Tuhan ya, tapi sama Yesus juga, nah itu belum, itu kafir, itu musyrik, mempersekutukan Allah dengan manusia, yakni dengan Nabi. Saya percaya sama Yesus, tapi sama Nyi Roro Kidul juga, sama Pak, musyrik juga. Ya, saya percaya sama Allah Pak, saya tetapi dukun itu hebat, nah itu juga Pak. Itu semuanya perkara-perkara kesyirikan, merusak tauhid kita. Saya percaya sama Allah, namun sama kris sakti juga Pak. Kris empu gandring itu luar biasa Pak ya. Iya, bisa mendatangkan berkah. Ya kan? Yang tadinya rezekinya sendat-sendat, ya ada kris itu, wah, lancar Pak. Nah, itu syirik gitu Pak ya. Nauzubillah. Ya. Akhirnya belilah kris sakti Pak, ya. Ya, pesannya gampang, tinggal download aplikasi Shopee, ada keris listrik, bisa Pak dipesan. Sakti luar biasa, mandraguna Pak. Nah, luar biasa Pak. Kalau orang nggak baca tauhid mudah dibodohi Pak, dibohongi, ya, mudah sekali. Ya. Atau pisau sakti ya, kepala naga, ya nggak mempan bacok orang tumpul. Ya. Ini yang luar biasa Pak ya. Dewasa ini di negara kita lelucon-lelucon ya, prank-prank para dukun ya sedang marak ya. Luar biasa nih ya. Ya, mudah-mudahan kita ya dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari ya kesyirikan dan pembodohan seperti itu. Amin amin ya mujibas sailin. Kemudian ya beliau mengatakan fahum muqirruna bihaza, mereka orang musyrik ya percaya kepada itu ya dengan ini, yakni dengan tauhid rububiyah. Falaisa tauhidu huwal iqraru bi tauhidir rububiyyati kama yaqulu dzalika ya ulamaul kalami wan nudharu fi aqaidihim. Fa innahum yuqirruna bi anna tauhida
wal iqraru bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumitu fa yaqulu wahidun fi zatihi la qasima lahu wa wahidun fi sifatihi la shabiha lahu wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu wa hadha huwa at-tauhidur ruhani. Pak, ini ahlu kalam di sini adalah orang al-asy'ariyah, ya, atau al-asy'ariyah. Mereka juga membagi tauhid menjadi 3 gitu. Wahidun fi dzatihi, tauhiduz zat, ya. Kemudian wahidun fi sifati, tauhidus sifat. Kemudian wahidun fi af'ali, tauhidul af'al. Jangan menuduh orang saja yang trilogi, ya. Ternyata ya teman-teman yang asy'ariyah juga dalam kitab-kitab mereka didapati seperti itu. Dan banyak ya bukti-bukti, data-data yang bisa kita paparkan yang bisa menjadi barang bukti, ya. Karena memang sekarang itu ya dibuat narasi di media, ya. Orang yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu trilogi itu. Itu Wahabi, ya. Itu bunuh orang gitu. Nauzubillah, ya, fitnah yang sangat luar biasa. Enggak ada Nabi membagi 3 itu, ya. Mereka ternyata juga membagi 3 gitu. Ya kan? Tapi mereka enggak baca aja mungkin, wallahu alam. Ya, iya, ternyata dalam buku-buku mereka seperti itu. Ya, maka kita katakan pembagian ini bukanlah ya sesuatu yang ada nasnya, bukan. Ini adalah masalah wasilah, ya. Di mana kita dapat di pembagian ini berdasarkan al-istiqra', ya, hasil bacaan para ulama kita, penelitian mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya tauhid tidak lepas dari 3 sisi ini. Kemudian berdasarkan tatabu, ya, penelitian mereka, mutalaah mereka terhadap ya kitab-kitab para ulama terdahulu, kemudian Al-Quran dan Sunnah, tafsir-tafsirnya gitu. Bahkan Ibnu Katsir, ya, sendiri pun ya membagi, ya, tauhid itu menjadi 3. Ya, kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahkan beliau katakan, ya, tauhiduhu fi uluhiyatihi wa fil ibadah, ya, dan ungkapan-ungkapan beliau yang lainnya. Bagaimana seseorang itu mentauhidkan Allah tidak hanya dalam satu aspek saja. Yakin Allah itu pencipta, itu enggak cukup, ya. Butuh kita kepada sisi-sisi yang lainnya di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, falaisa tauhidu wal iqrar bi tauhid rububiyah, ya. Dan bukanlah dikatakan tauhid menetapkan tauhid rububiyah saja, sebagaimana yang dikatakan oleh, ya kan, para ahli kalam. Ini orang-orang Asy'ariyah tuh, ya. Maka ilmu kalam itu kitab akidahnya orang Asy'ariyah, ya, kitab ilmu kalam, ya. Iya. Dan ahli nazar, ya, orang yang betul, ya. Iya. Dan orang yang betul-betul, ya, melihat, memperhatikan, ya, bukunya ahlu kalam ini, orang mutakallim ini, ya, maka mereka akan mendapati fa innahum yuqirruna bi anna tauhidah wal iqraru bi anna Allah wal khaliq. Maka akan didapati bahwasanya mereka menetapkan, ya, bahwasanya tauhid itu adalah menetapkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan, razik, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Dan mereka mengatakan, ya, ini orang ahli kalam, ya, wahid Allah itu adalah wahidun fi dzati, Allah itu esa dalam zatnya. La qasima lahu, tidak ada dibagi-bagi gitu. Iya. Ini tauhid rububiyah ini. Iya. Cuma ungkapannya aja yang berbeda. Kata mereka tauhiduz zat, ya. Kata ahlu sunnah tauhidur rububiyah, sama esensinya gitu. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, Allah itu satu, esa dalam sifatnya, dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya gitu. Demikian juga kita nggak boleh, haram, ya, kaum muslimin, ya, untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya, karena Allah itu berbeda, Pak. Meskipun secara lafaz sama, contoh Allah mendengar, makhluk juga mendengar, namun hakikatnya berbeda. Wahidun fi af'alihi, Allah itu satu dalam perbuatannya, ini tauhid, ya. Ya, ini adalah tauhid al-rububiyah, la syarika lahu, ya. Wa hadha huwa tauhidur rububiyah, kata. Dan inilah yang dikatakan dengan tauhid ar-rububiyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam, ya.
murojaah lah kata beliau, kembali ya kepada kitab apapun dari kitab-kitab ulama kalam, tajiduhum la yukhrijuna an tauhidir rububiyah, maka engkau akan mendapati mereka tidak akan la yakhrujuna an tauhidir rububiyah, mereka tidak akan keluar dari tauhid rububiyah saja. Lihat yang ini ya, Allah itu esa dan dalam zatnya, ini masih tauhid rububiyah ini. Kemudian Allah itu esa dalam nama-namanya, ya, dalam sifatnya, ini tauhid asma wa sifat. Dan Allah itu yang ketiga, Allah itu esa dalam perbuatan masih rububiyah. Maka ahlu kalam itu Pak, kekurangan mereka adalah tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Di situ kurangnya, meskipun mereka membagi tiga juga gitu. Ini ya. Wa hadza laisa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi rusul. Kalau sekedar tauhid rububiyah, ini bukanlah tauhid yang Allah mengutus dengannya para rasul. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa'u sahibuhu. Dan menetapkan ya tauhid rububiyah saja ya, maka tidak bermanfaat ya baginya orang yang mengucapkannya. Li'anna hadza ya aqarra bihil musyrikuna wa sanadidul kafarah. Karena tauhid rububiyah ini juga telah ditetapkan oleh orang-orang musyrik dan para pembesar kekufuran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yukhrijhum minal kufri, dan tauhid rububiyah tidaklah mengeluarkan mereka dari kekufuran, walam yudkhilhum fil islami, dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi kalau seandainya kita percaya kepada tauhid rububiyah maka ya ini juga ditetapkan oleh orang-orang kafir Quraisy ya pada zaman dahulu. Nauzubillahi min zalik. Kalau hanya itu saja Pak, sementara ibadah kita tidak kita esakan ya, hanya untuk Allah, di samping kita sholat kepada Allah, kita juga sholat kepada selain Allah misalkan, ini adalah perbuatan syirik dalam uluhiyah. Fahadza ghalatun azimun, ini adalah kesalahan yang besar. Faman i'taqada hadzal i'tiqada ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahab, ya barang siapa yang meyakini keyakinan ini mazada alatin, maka tidak lebih ya dari akidahnya, keyakinannya Abi Jahal dan Abi Lahab. Karena Abi Jahal dan Abi Lahab juga percaya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, mereka berdua percaya. Falladhi alaihi al-ana ya kan ba'dul mutsaqqifina huwa taqriru tauhidir rububiyyati faqat. Ya, maka yang banyak diyakini oleh sebahagian ya, yang diyakini oleh sebagian al-musaqqifin ya, ahli thaqafah ya, orang-orang liberal lah gitu Pak ya. Ya, orang-orang yang hanya pintar pada wawasan-wawasan Islam ya, namun tidaklah memahami tentang tauhid uluhiyah ya. Mereka itu sebagiannya hanyalah ya mengimani tauhid rububiyah saja kata beliau. Wa taqriru tauhidir rububiyyati faqat, ya, adalah menetapkan tauhid rububiyah saja. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Makanya kita mesti mempelajari Pak tauhid ya. Dan salah satu buku pengantar itu adalah buku ini ya. Ini adalah buku yang sangat ringkas dalam masalah itu. Wala yataraqquna ya. Wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah ya. Mereka tidak peduli gitu Pak ya, tidak menyentuh gitu tauhid uluhiyah al-musaqqifin ini ya, orang-orang yang ahli wawasan Islam saja, para liberal ya, mereka nggak paham, bahkan mereka meyakini semua agama, itu yang lebih parahnya Pak ya. Wala yatatarraquna ya ila tauhidil uluhiyah wa hadza ghalatun azimun, ini adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat besar. Fi musammat tauhid ya, di dalam penamaan tauhid. Jadi ketika mereka meyakini bahwasanya tauhid itu hanyalah meyakini ya Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, ini tidak cukup, itu intinya Pak ya. Karena tauhid itu tidaklah mengesahkan meyakini Allah itu yang menciptakan itu saja tidak cukup. Maka perlu ya bahagian lain dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sempurna ya di dalam mengesahkan Allah, tidak hanya sebahagian saja. Sehingga orang-orang Yahudi itu Allah kecam, hanya percaya pada sebagian isi kitab dan mereka kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian wahai orang Yahudi beriman kepada sebagian isi kitab dan kalian kafir, ingkar kepada sebagian yang lain? Enggak cukup.
Ya, jadi kalau seandainya orang bertauhid hanya satu sisi saja, pada sisi rububiyah Allah saja, maka tidak cukup, belumlah memasukkannya ke dalam Islam. Wa amma syirku, adapun pengertian syirik kata beliau, fayaquluna, maka mereka mengatakan, ini orang-orang ahli filsafat ini Pak ya, ahli kalam, mereka mengatakan wa anta taqid, ya syirik itu adalah menurut orang ahli kalam ya, engkau meyakini anna ahadan, bahwasanya ada seseorang selain Allah ya, yakhluqu ma Allah, dia mencipta bersama Allah, au yarzuqu ma Allah, atau dia memberikan rezeki bersama Allah. Naqul, kita katakan, kita bantah pernyataan mereka ini. Hadza maqalu Abu Jahlin wa Abu Lahbin. Ini adalah perkataan yang persis dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Ma qalu inna ahadan yakhluqu ma Allah wa yarzuqu ma Allah, bal hum muqiruna bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyi al mumit ya. Ya. Yang mana Abu Jahal dan Abu Lahab ya, mereka mengatakan ya, mereka tidak mengatakan ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, yang mencipta bersama Allah, yang memberi rezeki bersama Allah. Bahkan mereka, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, mereka menetapkan, meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi ya, kalau seandainya kita katakan syirik itu artinya adalah engkau meyakini ada sesuatu selain Allah yang menciptakan seperti Allah. Kalau itu saja pengertiannya tidak cukup. Berarti Abu Lahab bertauhid ya. Karena Abu Lahab yakin, percaya yang menciptakan langit dan bumi, mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Namun kesyirikan mereka terletak dari yang pertama adalah mereka tidak mengesahkan Allah dalam peribadahan mereka. Ketika berdoa, mereka tidak hanya berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada patung-patung mereka. Dan mereka meyakini ya, orang-orang soleh yang telah wafat ini, patung-patung mereka itu Pak, wujud dari orang soleh. Latta, Uzza itu orang soleh ya, orang soleh yang dahulunya suka menyambut orang haji. Jadi ada para hujaj ya, orang yang haji ya, mereka menumbuk tepung ya, gendum ya, buat makanan ya, diberikan kepada siapa? Kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi pada zaman dahulu itu, sebelum Nabi sudah ada orang yang pergi haji itu Pak ya. Makanya Raja Abraha itu Pak marah, kenapa kok orang berbondong-bondong ke Ka'bah? Maka dibuatlah gereja oleh Raja Abraha ya, yang ada di Yaman waktu itu, di Son'a tepatnya ya. Nah, sehingga dia ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan yang lengkap, kemudian pasukan yang dibawa oleh gajah-gajah yang besar ya. Akhirnya Allah utus burung ababil ya, menghancurkan mereka sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Fil ya, pasukan bergajah. Gitu. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi kaidah yang pertama alhamdulillah sudah kita jelaskan. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk kaidah yang kedua, ketiga dan keempat. Jadi tinggal 3 kaidah lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas. Kalau kami ada ilmunya, insyaallah kita akan berbagi. Untuk itu kami persilakan. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Di dalam Al-Quran selalu didapati terjemahan kata kami untuk kata ganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khair ya. Barakallahu fiik. Iya. Jadi nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah gitu ya. Kata-kata kami dalam Al-Quran itu maknanya bukan Allah itu punya sekutu, bukan, na'udzubillahi min zalik. Namun dalam bahasa Arab itu ada memang kata-kata yang digunakan. Yang digunakan itu mengagungkan diri namanya. Termasuk ya al-mu'azzim li nafsihi, itu kata nahnu dalam Al-Quran. Kalau Allah mengucapkan kata nahnu itu
maksudnya li ta'zimi ya nafsi ya. Allah ingin mengagungkan zat beliau, zat Allah. Makanya menggunakan kata-kata kami. Ya. Bahkan orang Jambi sering juga bila-bilanya kami tidak kasih duit ya. Ya. Itu bukan berarti kan itu kan diambil oleh orang-orang misionaris ya. Ini ya dalam Al-Qur'an aja kan ada kata kami katanya. Berarti Tuhan kalian banyak dong. Kan kami itu kan untuk jamak itu katanya. Maka kita katakan bukan, salah. Karena dalam bahasa Arab ya kata-kata nahnu itu tidak hanya berarti jamak, namun dia bermakna untuk seseorang yang berbicara dengan kata nahnu atau kami ya. Ini berarti dia sedang membesarkan, mengagungkan zatnya kan gitu. Demikian juga ketika kita katakan satu orang antum itu kalau secara arti kan artinya kalian, lebih dari dua jamak gitu. Kalau kamu kan anta. Namun kenapa orang Arab gunakan antum untuk satu orang? Ini maksudnya adalah untuk penghormatan itu. Itu litahrim wal ikram ya. Untuk penghormatan dan pemuliaan gitu. Jadi ketika Allah katakan kami ini untuk mengagungkan zat Allah gitu. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Bukan maknanya apa? Ya, Allah itu butuh sekutu ya. Kami ya yakni kita gitu enggak ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, ada yang lain, Pak? Ya, kalau tidak ada ya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.